أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Penjelasan mengenai surah Ar-Rum ayat 41-45. Allah telah menunjukkan dalam ayat ini bahwa telah terjadi kerusakan di muka bumi, baik di darat maupun di lautan. Kejadian-kejadian di alam itu membuat ketidakseimbangan alam, seperti perubahan musim, cuaca yang ekstrim, dan kemarau yang berkepanjangan, yang menyengsarakan manusia. Allah juga menjelaskan kepada manusia bahwa kerusakan yang telah terjadi di muka bumi adalah karena perilaku manusia sendiri. Titik baik disebabkan perilaku maksiat maupun kesalahan pengolahan bumi. Namun demikian, Allah memberi kemungkinan manusia untuk sadar dan kembali ke jalan Allah setelah merasakan sebagaimana dari perilaku mereka, orang-orang yang musyrik di masyarakat di masa lalu. Isi kandungan surah Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini untuk manusia, dan manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah, pemimpin di bumi ini. Namun, manusia kadang yang membuat kerusakan, tetapi ia tidak sadar akan kelakuannya. Sebagai contoh, penebangan hutan yang tidak disertai penghijauan mengakibatkan tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Membuang sampah di sembarangan tempat berakibat datangnya penyakit. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan pengelolaan dan memelihara alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluknya, khususnya manusia. Manusia diperintahkan mengadakan penelitian atau memperhatikan tanda-tanda alam semesta ini, serta mengambil pelajaran dari umat terdahulu. Mereka ingkar pada Allah, akhirnya mereka mendapat azab. Sebagai contoh, Fir'aun karena kesombongan terhadap Nabi Musa alaihi salam, ia tenggelam oleh Allah di Laut Merah. Dengan ini, kita sebagai manusia wajib meyakini bahwa kekuatan dan kepandaian manusia tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Tetapi bila kita mau tunduk dan beribadah, insya Allah kita akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah membiarkan manusia merasakan sebagian akibat perbuatan mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertanggungjawabkan tindakan kita di dunia ini. Ketika kita melakukan perbuatan baik, kita akan memetik hasil yang baik pula. Namun, jika kita melakukan perbuatan buruk, maka kita harus siap menghadapi konsekuensinya.
Ayat ini juga mengajak kita untuk berjalan di muka bumi dan memperhatikan akhir dari orang-orang yang mendustakan pesan Allah dan Rasul-Rasulnya sebelumnya. Dari sejarah, kita dapat belajar bagaimana Allah memberikan balasan kepada mereka yang menyimpan dan melanggar perintahnya. Melalui pemahaman ini, kita dapat mengambil pelajaran dan menjauhi kesalahan yang serupa. Ayat ini juga mengajak kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Meskipun manusia melakukan kesalahan dan dosa, Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, kita harus selalu bersemangat dalam mengoreksi diri, memperbaiki kehidupan kita, dan mengerahkan tindakan kita menuju yang baik.